Halo teman-teman semuanya, balik lagi kita ngebahas seputar investasi. Di video kali ini ada pertanyaan dari salah satu teman-teman, yaitu, Hyung, gimana sih cara milih saham di aplikasi GoTrade? Nah, jadi di video kali ini kita akan ngebahas salah satu cara saya bagaimana saya memilih saham untuk dibeli dalam aplikasi GoTrade. Oke, tapi sebelum masuk ke video, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah mendaftar aplikasi GoTrade dengan menggunakan link di bawah deskripsi ini, sehingga teman-teman nggak perlu nunggu lagi ya. Jadi bisa langsung install dan langsung melakukan investasi atau trading. Oke, jadi tidak panjang kali lebar lagi, kita langsung saja masuk ke video dan saya akan menampilkan layar GoTrade saya di mana? Yap, benar sekali. Saya akan menampilkan layar GoTrade saya di sini. Oke, jadi ini posisi portofolio saya ada $344, tapi saya belum melakukan investasi semua pada dana yang saya miliki ya teman-teman ya. Oke, jadi saham yang saya beli dan sekarang sudah plus hampir 40% hanya dalam 2 minggu adalah bersambung. Nggak teman-teman, yaitu adalah saham Tesla ya. Sekarang marketnya lagi open ya teman-teman, ada terlihat ya kedap-kedip di sini ya. Posisinya saham Tesla saya adalah plus 37,90% ya. Kok bisa dibilang 2 minggu? Nah ini teman-teman, jadi historinya adalah saya melakukan pembelian saham Tesla yaitu pada tanggal 22 Oktober 2021. Kenapa saya beli saham Tesla? Nah, di sini saya bagi-bagi tipsnya dan triknya ya, teman-teman ya. Oke, jadi saya butuh ini udah ya portofolio saya, teman-teman ya. Dan ini oh ya, mau lihat semuanya. Oke, saya kasih lihat semuanya. Jadi saham Tesla yang melonjak agak tinggi yaitu plus 37,88%, sudah mau 40%. Netflix di kisaran 4%-an, Microsoft 8%-an, Disney saya rugi 3%-an, dan Apple saya plus 7,9%. Oke, teman-teman. Udah, gitu aja. Oh iya, lupa. Bagaimana kita memilih saham atau membelinya ya, teman-teman. Oke. Jadi setelah ini kita akan masuk ke... Yap, kita masuk ke Trading View. Ya, jangan kaget ya teman-teman ya. Seperti teman-teman ketahui, kalau teman-teman merupakan subscriber setia, yang setia, teman-teman pasti harus tahu bahwa saya lebih senang kalau pakai analisa teknikal ya teman-teman. Di sini saya jadi sebelum melakukan pembelian saham Tesla, saya analisa dulu. Nah, tapi sebelumnya teman-teman, untuk di aplikasi GoTrade sendiri, biasanya saya hanya membeli saham-saham dengan perusahaan-perusahaan yang sudah terkenal atau sudah, jadi teman-teman lihat kan portofolio saya Tesla, Microsoft, Apple, Netflix ya teman-teman ya. Jadi perusahaan-perusahaan itu sudah sangat familiar dengan ya istilahnya ya kita lah ya teman-teman ya. Saya masih akan mencari perusahaan-perusahaan yang mungkin lebih kecil dengan harapan gainnya lebih besar. Namun untuk sementara saya lebih ke big company ya teman-teman, perusahaan-perusahaan besar. Oke, jadi itu adalah screening pertama saya. Itu nanti teman-teman bisa dicek aja, itu tinggal dicari, biasa ada direkomendasikan oleh aplikasi GoTrade. Kemudian setelah menemukan saham yang enak, saya akan melakukan analisa teknikalnya karena memang saya lebih senang untuk analisa teknikalnya. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa garis ya teman-teman. Kalau terlalu cepat teman-teman tinggal putar kembali 15 detik ke sebelumnya. Kalau masih terlalu cepat lagi mungkin teman-teman bisa tolong lebih lambat 50 kali. Jadi ngomongnya lambat. Tapi jangan seperti itu juga, nanti teman-teman ngantuk ya. Oke teman-teman, saya udah siapin garis di sini. Kenapa saya udah siapin garis? Karena posisinya waktu ngerekam saya nggak bisa pakai mouse, jadi susah kalau nanti videonya kepanjangan ya. Jadi nggak apa-apa ya teman-teman ya. Ini saya garis sendiri kok, nggak minta bantu orang garis-garisnya. Jadi gini teman-teman, pertama yang saya lakukan, saya akan menganalisa tren ya dari saham tersebut. Di sini di garis ini teman-teman, saya analisa trennya terlebih dahulu ya. Posisinya Tesla, kenapa baru belinya sekarang ya teman-teman ya? Kebetulan memang saya baru belakangan ini senang untuk investasi di saham bursa Amerika. Namun kita untuk analisa teknikalnya kita memprediksi ya teman-teman ya, kedepannya seperti apa, tapi bukan peramal ya. Oke, jadi untuk trennya sendiri teman-teman lihat ya, cenderung dia mengalami uptrend itu naik. Bagaimana sih Yung untuk melihat saham yang uptrend? Gampang teman-teman, saham pasti naik dan turun ya teman-teman ya, tapi selama penurunan yang dilakukan kemudian tidak lebih rendah sebelumnya, itu bagus, dan kenaikannya selalu lebih tinggi daripada sebelumnya. Bingung kan? Nah, bingung. Jadi gini, kalau seperti gelombang ya teman-teman ya, kita lihat ya, saya di sini bisa pakai bantuan apa ya teman-teman ya? Pakai bantuan garis ini ya, pentol bisa pentol ya? Pentol bisa nggak? Ya, di sini ya teman-teman ya. Nah, ada nggak yang warna biru-biru itu? Nah, itu kan membentuk dia penurunan ya teman-teman ya. Kemudian di sini lagi ya teman-teman ya. Ada nggak? Ada nampak nggak sih teman-teman? Nah, semoga nampak ya yang warna biru ini ya.
Bisa nggak di garisnya lebih tebalin? Kasihan loh teman-teman nggak lihat. Nah ini penurunannya teman-teman ya. Penurunannya dia selalu membuat teman-teman lihat nih, ya teman-teman ya di sini ya. Nah itu tuh. Nah ini dan di sini lagi. Ya, oke, dan tidak menyentuh lagi. Nah, di sini yang disebutkan bahwa setiap kali penurunan yang dilakukan Tesla, dia tidak membentuk harga terendah baru. Kemudian ketika dia naik, ya, saya kasih warna lain, mungkin warna jingga. Ya, ini ya teman-teman ya, dia kan naik nih. Ya, ini dia naik. Kemudian di sini dia naik juga ya. Nah, tuh, dia makin naik ya. Ini walaupun agak sedikit ini sih, ini dia kebentrok, jadi nggak terlalu naik ya. Ini bisa dikatakan resist sebenarnya ya. Tapi dia terus istilahnya uptrend ya, condong naik ke atas ya teman-teman ya. Jadi ini kurang lebih seperti ini ya. Jadi pertama kali saya akan mengidentifikasi dulu sahamnya lagi uptrend atau downtrend ya teman-teman ya. Kalau kita udah yakin saham itu adalah uptrend ya, kita beli. Kalau downtrend sebisa mungkin kita hindari, karena saham kita beli kan simpan investasi ya, nggak mungkin dong kita mau yang sahamnya turun terus ya, dana kita habis juga. Nah, karena saham Tesla ini lagi dalam posisi uptrend menurut analisa saya, kemudian saya akan mencari titik-titik resisten dan supportnya teman-teman ya. Dan di sini saya lihat dia banyak kebentur sekali di posisi resisten ya teman-teman. Teman-teman, ngomong-ngomong, ini semua adalah teknikal dasar. Bagi teman-teman yang ingin lebih dalam ataupun masih kurang mengerti, drop saja komen di bawah. Hyung, tolong bikin analisa teknikal dasar dan istilah-istilahnya Hyung, biar kita ngerti semua ya. Di sini saya nggak terlalu ngebahas soal istilahnya ya, karena semoga teman-teman ngerti. Tapi kalau misalnya memang ada request, nggak apa-apa, kita lanjutin lagi ya teman-teman ya. Nah, ini kita hapus ya, kita nggak usah dihapus, susah mau hapus ya, jadi ini kita biarin aja. Jadi posisinya adalah naik ke atas seperti ini ya teman-teman. Udah uptrend nih. Oke, kemudian saya sukanya ketika saham yang lagi uptrendnya, kita lihat resist di sebelumnya nih teman-teman. Ini loh resist sebelumnya. Resist adalah ketika suatu harga dia sampai di satu titik tertentu nih, kebentur dan turun lagi. Seperti itu teman-teman, kebentur dan turun lagi. Ini kan dia lagi naik dan dia turun lagi seperti itu. Di sini juga kelihatan kan resistnya nih. Nah, dia udah kebentur sini dan dia turun lagi ya teman-teman ya. Di sini saya kasih garis putus-putus. Kemudian teman-teman ingat, saya belinya kapan? 22 Oktober 2021, yaitu pas di sini loh teman-teman. Ya di candle ini saya belinya. Sebenarnya kalau pada saat posisi ini cukup agak riskan ya. Kenapa? Karena posisinya dia masih kebentur yang namanya resist ya. Akan lebih baik sebenarnya kita beli ketika di posisi seperti ini. Kenapa saya memberanikan diri untuk membeli di angka ini ya teman-teman ya? Itu juga ada alasannya teman-teman ya. Karena segala sesuatu pasti ada alasannya. Iya, keren banget ya gue. Apa gue jadi motivator saja ini? Oke teman-teman ya. Jadi setelah gambar ini ya, pertama dia sudah menembus trend line-nya ya teman-teman ya. Ingat ya teman-teman, bagi yang masih bingung, drop saja komen di bawah, jangan malu bertanya, karena kalau malu bertanya kita sama-sama tersesat. Ya kayak gitulah kurang lebih ya. Oke, kita lanjut. Jadi pertama dia sudah menembus garis trend line-nya teman-teman. Garis trend line-nya tuh di sini ya, trend line-nya ya, dia udah menembus di sini ya. Saya suka itu ya, saya suka dia sudah menembus garis trend line-nya, artinya dia udah nggak berada dalam trend line-nya tapi masih dalam uptrend. Biasanya ketika dia tembus di garis trendline ini, dia akan melakukan kenaikan yang cukup signifikan. Biasanya, nggak 100% benar ya teman-teman ya. Nah, kemudian positifnya lagi di sini nih, lingkaran yang jingga ini ya teman-teman ya. Di sini ya, ada nggak tanda-tanda yang saya lagi muter-muter kayak gini ya. Nah, dia mampu break juga di resist ini. Teman-teman sempat lihat ya, dia di area sekitar sini, dia tuh terbentuk terus karena ini ada terbentuk resist dan dia berhasil break. Berhasil break resist, dia juga berhasil break trendline. Ini yang dinamakan buy on break, teman-teman. Sebenarnya posisi yang paling tepat adalah beli ketika ini. Kalau beli di sini mungkin cuannya lebih kotos-kotos ya, teman-teman. Tapi waktu itu saya mungkin lagi sedang sibuk, jadi saya nggak sempat lihat. Jadi ketika break saya belum sempat beli dan saya menunggu retestnya sebenarnya teman-teman. Retestnya biasa di dekat garis trendline. Tapi karena kenaikannya terlalu kuat, dia nggak retest lagi teman-teman. Dan saya melihat resist sebelumnya lagi, yaitu ada di posisi ini teman-teman. Jadi saya kasih garis putus-putus nih. Untuk resist yang di sebelumnya saya kasih garis putus-putus. Ya teman-teman, saya kasih garis putus-putus sehingga saya lihat, wah dia tembus nih resistnya di sini. Ya dia tembusnya di sini. Kemudian teman-teman ya, lihat posisinya di sini ya. Ya, dia tembusnya di sini.
kemarin dia juga naik dengan volume yang lumayan, kemudian masih melanjutkan kenaikannya, membuat saya memberanikan diri untuk melakukan investasi. Tapi ingat teman-teman, saya nggak langsung all in ya. Saya masih ada, misalnya saya mau investasi $100, saya biasanya $20 dulu, nanti dia turun $20 lagi. Itu nanti ada analisa-analisa selanjutnya. Nah, sekarang kan saya baru masuk $30. Rencananya saya memang mau masuk sampai $100, tapi karena sudah masuk $30 dan terbang, saya nggak akan masuk dan nggak akan ngejar lagi. Saya akan nunggu dia koreksi ke sampai suatu titik, seperti itu teman-teman. Jadi, kembali lagi ya teman-teman ya, kembali lagi ya. Teman-teman, saya kalau ada bingung langsung drop saja komen di bawah ya teman-teman ya. Jangan takut, jangan malu, dan jangan cemas. Oke, jadi biar nggak bingung dan nggak cemas ataupun gimana juga, saya jadi simpulkan saja bagaimana cara saya membeli saham Tesla ini ya teman-teman ya. Pertama, sahamnya yakin dulu teman-teman, kenal dulu ya. Karena kalau investasi untuk jangka panjang dan porsinya mau gede, teman-teman harus tahu dulu perusahaannya apa. Tesla ya teman-teman ya. Tesla kan siapa yang nggak tahu Tesla saat ini? Elon Musk siapa yang nggak kenal ya gitu ya teman-teman ya. Udah, saya nggak usah panjang lebar lagi, nggak usah bilang Tesla itu bikin apa ya. Yang penting to the moon gitu kan teman-teman ya. Jadi harusnya teman-teman yang nonton video ini juga udah tahu Tesla itu lagi bikin apa gitu kan. Atau apa sih bisnisnya? Udah, sekilas saja karena memang fundamental saya agak lemah. Saya mengakui kekurangan saya. Tiada gading yang tarata. Oke, jadi kita lanjut. Saya perdalam di teknikalnya, analisa teknikalnya. Oke, ingat, pertama usahakan cari saham yang lagi uptrend ya teman-teman ya. Saham yang lagi uptrend, ingat ya. Kalau nggak ingat, ini saya ulang ya. Jadi kesimpulannya nih, poin pertama yaitu adalah saham-saham yang perusahaannya teman-teman udah kenal ya teman-temannya, udah tahu bisnisnya kayak gimana, udah sering familiar. Apabila ingin melakukan investasi jangka panjang, kita butuh tahu track recordnya dulu ya teman-teman ya. Kedua, ini saya lebih memperdalam di analisa teknikalnya teman-teman ya. Jadi pertama, yakinkan dulu bahwa saham itu sedang dalam bergerak uptrend, naik ke atas, karena kita nggak bicara soal short sell. Ngomong apa lagi nih yuk? Oke, lupakan soal itu. Jadi kita hanya memberi satu arah ketika saham itu naik. Usahakan lihatlah saham yang sedang uptrend teman-teman. Yaitu bagaimana posisi dia uptrend, ya seperti ini. Dia nggak nginjak lebih dalam lagi. Dia nggak terprosok ke dalam lumpur lebih dalam lagi ya teman-teman. Lihat ya di sini ya posisinya, lihat ya. Ada ya garisnya teman-teman ya. Garis biru ini kan. Ayo saya zoom lagi deh. Nah ini ya. Jadi dia, waduh, volumenya ketutup ya. Oke, gue tutup dulu ya volumenya ya. Nah ini ya teman-teman ya. Jadi dia nggak membentuk harga bawah baru lagi ya teman-teman ya. Ya lihat ya di sini juga ya kan. Dia udah nggak membentuk, jadi dia naik ke atas. Sedangkan harga tingginya, harga atasnya, resistnya, dia akan selalu membentuk harga tertinggi baru. Lihat di sini ya teman-teman ya. Yang jingga ini ya, dia bentuk lagi. Dia bentuk lagi walaupun tipis ya, dia bentuk lagi walaupun tipis, dan dia bentuk lagi walaupun tipis, dan akhirnya dia break keluar dari masa zona nyamannya, comfort zone kata orang. Gila, wah ini bijak banget ya. Jadi dia langsung keluar dari sini. Sorry saya salah tekan, makanya kecoret ya. Oke, dia langsung keluar dari trendline-nya dan melanjutkan kenaikan. Kemudian pastikan juga, karena metode yang saya gunakan adalah buy on break resist ya teman-teman. Jadi ketika dia break resist ya, kebetulan juga waktu itu keluar laporan keuangan dan laporan keuangannya bagus ya teman-teman ya. Ada di Instagramnya GoTrade, teman-teman tinggal follow, di situ sering update ya teman-teman. Jadi atau ada berita apa-apa akan diupdate di Instagramnya. Saya ada follow Instagramnya Hey GoTrade ya teman-teman untuk dapat info terupdate. Nah kebetulan Tesla saya lihat dia ada mendapatkan laporan keuangannya bagus ya teman-teman ya. Misalnya contoh nih, ekspektasi dari pasarnya dia cuannya cuma 1 miliar, rupanya dia cuan 1,5 miliar. Nah, ini kan melebihi ekspektasi yang ada. Tapi itu saya hanya sekilas dasarnya saja untuk fundamental. Oh, sudah didukung datanya dan saya lihat teknikalnya. Wah, teknikalnya cakep. Makanya saya memberanikan diri langsung melakukan pembelian, teman-teman. Kemudian sampai mana? Sudah break trend line, dia saya pastikan lagi dia break resist nih di sini yang garis putus-putus ini, teman-teman. Jadi ketika dia break resist dan volumenya bagus, volumenya di sini ya. Volumenya ini lihat ada pembeliannya yang cukup tinggi, walaupun ada sedikit pembalikan di sini, tapi dia sudah naik tinggi banget, dan ketika turun dia sudah tidak mampu membentuk harga bawah baru lagi. Ya, break resist dan tidak membentuk harga bawah baru lagi. Seperti itu, teman-teman. Jadi, itu merupakan beberapa tips dan trik saya dalam melakukan analisa saham
saham apa yang akan saya beli di GoTrade teman-teman, dan sedikit analisa teknikal dasar yang saya gunakan sehingga saya mampu mendapatkan profit 30-an% hanya dalam kurun waktu 2 minggu ya. Hoki-hokian juga bisa sih dibilang kayak gitu. Oke teman-teman. Yep, jadi bagi teman-teman yang ingin mulai investasi saham bursa Amerika di aplikasi GoTrade, gunakan saja link di bawah ini sehingga teman-teman langsung lewat jalur ekspres, tidak menunggu lagi ya teman-teman ya. Dan bagi teman-teman yang masih bingung, punya pertanyaan ataupun request apapun itu juga, jangan lupa drop saja komen di bawah ini. Oke. Jadi saya harap menjawab pertanyaan teman-teman kita, yaitu apa sih? Bagaimana cara kita memilih saham? Ya, ini adalah tips dan trik sederhana yang saya gunakan. Semoga membantu. Nantikan video-video saya berikutnya. Akhir kata, jajak.